proses kolonialisme yang ada di Indonesia. Pertama-tama, mari kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nathaniel Wijaya, absen 21. Nama saya Renaldi Apriliano Gunawan, absen 24. Nama saya Neta Korneli Sekoli, saya absen 22. Nama saya Farisa Luciana, nomor absen 9. Dan nama saya Shana Balio, absen 26. Yang pertama, dimulai dari awal kolonialisme Eropa di Nusantara. Pada akhir abad ke-15, angin perubahan bertiup kencang di benua Eropa. Kapal-kapal layar besar mulai meninggalkan pelabuhan Lisbon, Sevilla, dan Amsterdam. Di dalamnya para pelaut berangkat membawa satu harapan, menemukan tanah surga rempah. Negeri jauh di timur yang konon menyimpan cengkeh, pala, dan lada, lebih berharga dari emas. Eropa kala itu haus akan rempah, tetapi jalur lama melalui Arab dan Turki Utsmani membuat harga melambung. Maka bangsa-bangsa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlayar menembus lautan tak dikenal dan langka. Mereka perlahan membawa dunia menuju masa kolonialisme. Lalu yang selanjutnya ada Portugis, pembukaan gerbang kolonialisme pada tahun 1509 sampai 1605. Pada tahun 1498, pelaut pemberani Vasco da Gama berhasil mencapai India lewat Tanjung Harapan di Afrika. Kabar itu mengguncang Eropa, jalur laut menuju Asia telah ditemukan. Beberapa tahun kemudian, armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada 1511. Malaka yang kala itu menjadi jantung perdagangan Asia Tenggara ini berada di tangan Asing. Dari situ, kapal-kapal Portugis terus berlayar ke timur hingga tiba di kepulauan kecil yang harum cengkeh Maluku. Di sana, Portugis menjalin hubungan dengan Sultanan Ternate yang diperintah oleh Sultan Hairun. Namun, niat dagang mereka berubah menjadi monopoli dan keserakahan menggantikan persahabatan. Ketika Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis, rakyat Maluku bangkit. Putranya, Sultan Baaha'u'llah, memimpin perlawanan besar dan pada tahun 1575 berhasil mengusir Portugis dari tanah Ternate. Daerah kesetiaan dan kemarahan rakyat Maluku menjadi api pertama yang menandai awal perlawanan Nusantara terhadap kolonialisme. Lalu, Spanyol, serangan timur pada tahun 1521 sampai 1600. Tak lama setelah Portugis datang, pula armada Spanyol dibawa ekspedisi Ferdinand Magellan. Meski Magellan gugur di Filipina, salah satu kapalnya mencapai Tidore dan menjalin persekutuan dengan Sultan setempat. Spanyol bersekutu dengan Tidore, sementara Portugis bersama dengan dua bangsa besar Eropa memajang dua kerajaan di Tidore. Akibatnya, persaingan dagang berubah menjadi konflik berkepanjangan di tanah Maluku. Namun, persaingan itu berakhir ketika pada 1529 Spanyol dan Portugis menandatangani perjanjian Saragossa. Membagi wilayah pengaruh mereka, Spanyol mundur ke Filipina, meninggalkan Maluku dalam cengkraman Portugis. Selanjutnya ada Belanda, munculnya VOC dan kolonialisme sistematik 1596 sampai 1399. Satu abad kemudian datang bangsa baru dari utara Eropa. Belanda, tahun 1596, Cornelius de Houtman memimpin ekspedisi pertama ke Banten. Namun sikap kasar para awak kapal membuat Sultan Banten curiga dan hubungan dagang gagal terjalin. Meski begitu, Belanda tidak berhenti. Mereka sadar rempah adalah sumber kekayaan tak terbatas, maka pada tahun 1602 mereka membentuk VOC, Verenigd Oostindische Compagnie, perusahaan dagang raksasa yang memiliki hak mencetak uang, membuat tentara, bahkan berperang atas nama negeri Belanda. Dengan kekuatan itu, VOC merebut benteng Portugis di Ambon pada tahun 1605 dan kemudian di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon Coen menyerbu Jayakarta pada tahun 1619, lalu menggantinya menjadi Batavia, pusat kekuasaan baru mereka di Asia. Namun rakyat Nusantara tidak tinggal diam. Di Jawa, Sultan Agung dari Mataram mencoba menggempur Batavia, meski akhirnya gagal. Di Sulawesi, Sultan Hasanuddin dari Goa melawan monopoli VOC dengan gagah berani.
hingga akhirnya dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Monopoli VOC menghancurkan sistem perdagangan bebas, rakyat dipaksa menjual hasil bumi dengan harga murah sementara kekayaan Nusantara mengalir ke Amsterdam. Dari Ambon hingga Makassar, gelombang perlawanan tak pernah henti. Ada Inggris, yaitu penguasa singkat tapi berpengaruh pada 1811 sampai 1816. Awal abad ke-19, Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah Napoleon. Melihat kesempatan itu, Inggris menyerbu Batavia pada tahun 1811 dan mengambil alih kekuasaan di Jawa. Pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stafford Crafts membawa angin perubahan. Ia menghapus sistem tanah pajak VOC, menggantinya dengan sistem pajak tanah atau land rent system, serta memperkenalkan penelitian ilmiah. Dari sinilah dunia mengetahui kembali keindahan Candi Borobudur yang ditemukan dan didokumentasikan ulang oleh Raffles. Namun kekuasaan Inggris tidak bertahan lama. Setelah Napoleon kalah, wilayah Hindia Belanda dikembalikan oleh Belanda melalui Konvensi London pada 1811. Ada penutup, yaitu jejak panjang kolonialisme dan kesadaran bangsa. 4 bangsa Eropa datang silih berganti ke tanah Nusantara: Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang karena remah, tapi meninggalkan jejak penjajahan yang panjang dan pahit. Dari Ternate hingga Batavia, dari Makassar hingga Banten, darah para pejuang lokal mengalir demi mempertahankan kedaulatan negeri. Nama-nama seperti Sultan Ba'abullah, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Agung menjadi simbol keberanian awal yang kelak diteruskan oleh Pangeran Diponegoro, Patimura, dan Imam Bonjol di masa-masa berikutnya. Dari perlawanan itulah tumbuh kesadaran bahwa Nusantara bukan sekedar tanah penghasil rempah, tetapi tanah air yang layak diperjuangkan. Dan dari kesadaran itu, berabad-abad kemudian, lahirlah proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai menutup kisah panjang kolonialisme di bumi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.